0-0 ini menjadi satu jawaban yang belum terjawab tentunya, karena kita bakal jawab di game kedua kali ini. Dari Ray dan juga Vimornov bermain cukup safe tentunya, masing-masing mengamankan buff mereka terlebih dahulu sebelum buff yang diambil alih oleh musuh mereka. Lalu kita bakal lihat juga di area bottom lane tentunya Esmeralda bakal terus menekan ke arah seorang Fenrir, karena baik lagi ketika Pakito menggunakan shieldnya bakal diambil oleh seorang Rinasmi, dan Rinasmi sepertinya lebih percaya diri untuk di game kali ini. Dan seperti biasa Frito Kitty, dia punya grok, dia bermain grok, dia berani untuk melakukan agresif play ke arah teman-teman dari tim Onyx Prodigy gitu deh. Ya, dengan pergerakan Grok yang sangat berani, tentu kita tahu ini adalah gameplay Grok dan dia harus galak banget, ngebaca semua pergerakan dari tim Onyx. Sedangkan dari GPX, awas seperti di area top lane harus berhadapan kembali dengan Satoru dan juga Riz yang terus mengganggu ke arah atas. Ini akan dititik beratkan, lihat pergerakan dari Riz yang bikin Awat harus mundur ke area belakang, berhati-hati. Fredonya juga ditarik untuk membantu gold lane mereka. Karena sekarang jungler dari Onyx Prodigy adalah Vimornov dengan Balmond, yang notabene adalah jungler yang cukup mandiri, nggak perlu takut apapun. Dia bisa bergerak kemanapun tanpa adanya yang harus nge-babysit. Aduh, tapi sangat disayangkan gold buff-nya dicuri oleh seorang Ray di titik-titik terakhir. Dan sementara lagi kita bakal melihat juga Turtle bakal spawn, sementara Fenrir bakal cukup kesulitan berhadapan dengan Rinasmi. Baiknya seperti yang aku bilang tadi, Rinasmi dengan Esmeralda ketika Fenrir punya shield, diambil selalu shieldnya, membuat Fenrir cukup tertekan untuk di landing phase-nya sendiri. Lalu menurut aku nih GPX bakal mendapatkan satu buah free turtle sepertinya yang bakal hadir sebentar lagi, dan udah mulai coba di poke damage-nya. Dan sedangkan kalau kita lihat dari posisi seorang Balmond kali ini, Mas tampaknya nggak bakal coba untuk commit dari tim Onyx. Sementara kali ini Fenrir mulai menginfokan teman-temannya kalau GPX udah nge-start turtle-nya. Lalu nggak mau dikontes sih, nggak mau dikontes karena Onyx pun lihat Vimornovnya nggak ada di area bottom lane. Dia bergerak ke arah atas, lebih memilih nge-press ke area gold lane milik tim GPX. Mereka nggak mau nge-kontes hal itu, tapi maju ke area depan dengan adanya satu Ray yang ngedapetin first blood. Riz pun tak bisa kabur, walaupun dia punya flicker nggak bisa keluar. Dia belum level 4, nggak bisa untuk ngehantiin dari segi tim GPX. Iya, dimana tadi Enchanted Cane yang dimiliki seorang Ray, cuman poin dari seorang Rix membuat Rix langsung tumbang. Tapi di sana Ando sudah mengaktifkan satu buah call altar tentunya untuk bisa mempertahankan keempat player yang ada di area top lane tersebut. Dan kembali kita bakal melihat juga Rix kali ini mencoba untuk menjaga pintu masuk ke arah orange buff, di mana Frito Kitty mencoba melakukan agresif play terhadap player dari tim Oni tentunya. Dan Rix kali ini mencoba melakukan babysit terhadap seorang Satoru yang bermain Cloud. Ingat, ini dia adalah Cloud, masih butuh item untuk bisa join ke arah tim fight-nya. Ini di bara bottom lane kayak gerak terus ya dari pemain tim GPX, lalu juga Onyx-nya juga ke area atas. Yap, betul banget. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi grafiknya, karena tidak ada terlalu banyak kejadian, sebenarnya yang paling benar-benar berbeda adalah dari emblemnya sih. Dengan Vimornov dan juga Ray, yang satu itu ada Mystery Shop, yang satu itu pakai menggunakan Demon Slayer. Vimornov ini bakalan jatuh banget ke arah objektifnya. Cuman sejauh ini memang Onyx butuh banget modal sebenarnya, dengan adanya beberapa kill yang bisa dilakukan kepada teman-teman dari Gekapak. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi detailnya, cooldown dan juga dari segi offensive physical attack tambahan yang ditambahkan dari Vimornov ini membuat berarti cooldown dari spell ini bakalan berguna banget untuk retribution yang lebih cepat dibandingkan dengan Ray yang menggunakan Mystery Chop. Apalagi dari sepatu dan juga dari penetration. Di area atas lihat ada Enhance Chain yang udah dikeluarkan, maju ke area depan. Keluar dari pop up GPX. Mereka mau ngegas untuk lakuin fight dan memancing Onyx untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Gameplay dari tim GPX, mereka bergerak terus menerus. Mereka ngajakin untuk war Onyx tanpa henti. Waduh, ini call altar terus Ando benar-benar cukup menyebalkan. Jika call altar diaktifkan, mereka pede untuk war, sedangkan Onyx cukup sulit menumbangkan musuh-musuh tersebut ketika berada di mode call altar. Dan ternyata di sisi lain kali ini Pakito dan Fenrir menginginkan seorang Ando, tapi Ando dijaga dengan ketat oleh seorang Fredo, membuat Fenrir harus mundur beda Fredo. Nampaknya belum connect dari Power of Nature yang dia berikan, membuat Fenrir harus recall terlebih dahulu.
balik dulu. Iya, ini yang mesti banyak di babysit emang di arah Cloud-nya sih. Karena dia butuh banget 2 item pertama dulu aja deh. Itu udah jadi modal yang sangat-sangat kuat untuk Onyx Prodigy. Ya seperti biasa, Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Karena kenapa? Dia udah megang emblem yang namanya Avaris. Setiap dia mukul ke arah lawan, pastinya akan mendapatkan gold. Dan gold itulah yang harusnya membantu dia untuk mendapatkan Golden Staff dan juga di HX lebih cepat. Iya, dan ternyata di arah top lane seperti biasa bakal terjadi sedikit demi sedikit pertukaran damage tentunya. Lalu di arah purple buff kali ini ada seorang Rinasmi yang lagi mencoba untuk mengganggu seorang Vimornov mengamankan purple buff-nya. Lalu di arah top lane, Watt kali ini dengan cukup free mencoba untuk mendapatkan satu orang. Konsil diaktifkan, Fredo Kitty dengan main charge-nya mengarah ke orang di Satoru. Tapi di Satoru masih bisa survive. Tapi kita bertiga Ray mencoba mencari salah satu player yaitu di Satoru. Menjadi korban milik Ando di sana. Sementara Rix tersesat dan tak tahu arah jalan kota Pirik, masih punya flicker untuk mundur kali ini Bude. Permainan dari tim GPX, mereka kayak ngegiring untuk ke belakang dan udah ada yang jemput. Dari awal Ray menunggu di belakang, bahkan Yura sampai harus pakai sprintnya untuk kabur. Gak dapet Yura, tapi dia ngedapetin di Satoru. Setelah dicicil di arah depannya dan bahkan tim GPX mereka mengusir Onyx dari top lane, membuat gratis satu turret setelah bahkan mereka ngedapetin poin kill 4-0 di menit yang ke-6. Enggak cuma itu aja Bude, Fredo Cutie di saat dia menahan dari segi powernya, power nature-nya itu udah menjadi salah satu mental pressure juga untuk Onyx. Dan secara nggak sadar Onyx itu sebenarnya ditata rapih oleh seorang Grok. Pengennya kemana nih? Pengennya ke belakang, ya udah arahin ke belakang dikit, tiba-tiba Ray datang tadi belakang. Iya. Selalu seperti itu sih sejauh ini. Iya, dimana permainan Ray berkali mencoba untuk melakukan flanking langsung ke arah belakang dari tim Onyx. Dibuka jalannya, ditutup jalannya juga. Fredo ini emang kayaknya dia cocok di jalanan ya. Oke, tapi nih Turtle menjadi milik GPX lagi dan lagi. 2 kali mendapatkan free Turtle, mendapatkan beberapa objektif, membuat GPX cukup unggul di early game. Lalu di bottom lane nampaknya Cloud sedikit terpojok di Satoru. Gak bisa ngapa-ngapain dan pada akhirnya di pick up oleh seorang Watt di sana. Lalu Komit pakai flicker. Watt di bottom lane, dia gak mau ngelepasin di Satoru, gak mau kabur padahal itu di bot turretnya sendiri dan dia masih gak percaya sama turretnya. Biarkan di tangan awat super di Satoru hilang, tapi sekarang di area mid lane kita bergerak langsung melihat pergerakan dari kedua tim yang saling berhadapan satu sama lain. Tim Onyx gak mau kasih gratis untuk turret di area mid lane. Ini turret sebagai poros rotasi bagi tim GPX. Kalau sampai ini jatuh ke tangan tim GPX, GPX akan semakin bebas menjajaki jungle milik tim Onyx. Ke arah kanan, ke arah kiri, tapi ketika mereka mendefense area tengah, bottom lane-nya udah hancur. Waduh, bottom lane berhasil didapatkan tentunya, walaupun kita berhasil mendapatkan mid lane. Lalu kita bakal melihat juga di area jungle. Cukup ramai kali ini, ada 5 hero dari Onyx. Nampaknya udah mulai setup. Kedua Kitty seperti biasa melakukan zoning terhadap teman-teman dari Onyx Prodigy kali ini. Dan sementara GPX masih menginginkan 1 buah turret di arah mid kali ini. Yang dimana kali ini juga Fredo Kitty coba menutup jalan milik seorang Yura. Lalu Watt berhasil mendapatkan bottom lane turret kali itu Bude. Ya, bergerakan yang kayak sebenarnya GPX gak mau perang terus pun. Mereka cuma mau mancing-mancing, mengusir mundur. Kalau gak mau diusir, baru dah diculik, dipanis. Tapi tujuan dari GPX sebenarnya cuma ngezoning semua member biar mereka bisa ngamanin turret. Lebih spesifiknya sebenarnya ada tambahan. Ngeinvasi karena jungler juga. Di saat jungler ditahan, kita bisa melihat bahwa resource-nya itu udah mulai berbeda jauh. 5.000 perbedaannya di bawah menit 10. Bahkan kill point 1 pun belum bisa diraih oleh Onyx. Begitupun juga dari segi turretnya. Dengan kesempatan seperti itu, Geng Kapak mengatakan bahwa ya udah kita jaga aja jungle-nya, jangan kasih mereka makan sama sekali. Karena kita akan menang dari segi balapan resource-nya. Iya, resource-nya udah dihabisin semuanya. Melihat kali ini Vimornov ketinggalan 1 level oleh seorang Ray, sedangkan Vimornov menggunakan emblem Slayer, gitu, Demon Slayer. Biasanya itu lebih unggul. Lalu GPX ketika mereka lagi ngelakuin Lord ya, hanya 2 member aja, sedangkan yang lainnya mereka berperang di area top lane. Onyx melawan 3 member dari tim GPX pun mereka ragu. Langsung diseruduk ke arah belakang. Blazing Duet mencoba untuk nge-trading game. Tapi benar-benar setup yang sangat baik dari tim Onyx. Dan tim GPX kehilangan Fredo Cute dan juga Rinasmi. 3 lawan 5. Bukan hal yang baik, tapi nyaris terjadi di situ GPX
dapetin class moment. Waduh. Itu kalau yang tumbang Ray itu bakal rugi banget. Rugi banget. Karena kenapa? Tabungannya bakal pecah. Dan bahkan dengan 3 player yang hilang tadi, itu bakal udah mulai ngeboosting pelan-pelan dari segi resource-nya. Teman-teman dari Onyx Prodigy bahkan udah mulai mengejar nih. Hanya berbeda sekitar 4.000-an gold aja. 4.000 gold. Sepertinya satu momen tadi mengubah sedikit keunggulan untuk Onyx Prodigy. Setelah mereka berhasil dapetin 3 hero. Padahal kayak GPX yang mulai dengan main charge-nya malah dibalikin. Dengan Minion Blast milik dari seorang Rick. Kalau jangan lupa juga buat teman-teman semuanya buat nikmatin keseruan di mode Hyper Blend. Yap, dan nggak worth it banget sih. 3 player ditukar sama Lord itu nggak worth it banget. Apalagi Lord yang di bawah menit 12 ya. Itu makin nggak worth it. Makin gak worth it banget karena Lordnya masih belum dewasa ya. Overconfident sih kayak dari top lane ya tadi ya. Seperti recall juga tadi kan dari Rinas ini seperti recall juga. Iya, tiba-tiba langsung wine charge gitu. Tapi sekarang GPX juga udah ngeriset sih 5 membernya udah siap di area mid lane bersama dengan Lord yang akan bergerak di area bottom lane. Di area atas ini udah masuk. 3 lane akan dipush secara bersamaan. Onyx udah terkurung di dalam base mereka. Oke, hati-hati Onyx melakukan defense di arah base-nya terlebih dahulu. Lalu Fredo Kitty yang membuat satu bom momen bersama seorang Nasmi di sana yang berada di lini depan untuk tim GPX. Masih cukup hati-hati, belum ada wine charge. Paling Star Moon masih ditahan dari kedua hero milik GPX sebagai frontline mereka. Lalu Onyx Prodigy masih mampu melakukan defense di arah base mereka, Coji. Iya, dan dari segi itemnya kita ngeliat ke arah Julian terlebih dahulu ya. Ini adalah Julian yang default dengan ngambil ke arah Genesis One, Shadow Twin Blast dan juga Holy Crystal. Tetapi sisanya kita bisa melihat bahwa dari Brody pun udah ngambil ke arah Blade of Despair dan juga Malefic Roar bagi teman-teman dari geng Kapak. Jadi setiap basic attack dari Brody ini bakal berasa banget damage-nya. Apalagi item defensif itu cuman kebanyakan dipegang oleh Balmond, Pakito dan juga Lolita aja. Sisanya Cloud dan juga Yves ini bisa dibilang termasuk lembek. Apalagi dari seorang Cloudnya sendiri ya, dia baru menamankan ke arah Dreadnought Armor. Jadi dari segi magic damager ini bakal masuk kenceng banget dan damager magic itu ada 3. Julian, Esmeralda dan juga Faramis. Alright, ini hati-hati banget buat Cloud. Namun mungkin dia ini satu item lagi ingin dia beli yaitu mungkin lebih ke arah Wind of Nature. Ya, Wind of Nature harusnya untuk menahan damage yang diberikan dari seorang Watt tentunya. Lalu seperti biasa GPX hanya tinggal menunggu momen saja, menunggu Lord yang kedua bakal spawn untuk bisa dieksekusi tuh Bude. Ya, tapi kayaknya mereka mau cari pick off dulu kah atau enggak? Siapa tahu nih kan ada yang ke jungle tapi ya enggak. Kan? Onyx Prodigy mereka berhati-hati banget, nggak mau keculik sebelum war yang akan sebentar lagi kita saksiin. Soalnya dari segi orange-nya udah kecolong, lalu juga semua resource jungle udah nggak bisa dimiliki Onyx lagi. GPX udah mundurin Onyx sampai ke ujung, nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, dijagain ketat. Begitu pula dengan Lord kali ini, sepertinya GPX sudah belajar dari Lord sebelumnya. Ini 3 member berada di dekat mereka untuk hanya melindungi saja dan menyokong kawannya untuk mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan. Nah, gimana tadi di Lord yang pertama mereka eksekusi, 2-nya di Lord, 3-nya di top lane. Dimana kali ini sepertinya apalagi GPX bakal mendominasi game kali ini dan bakal sekarang menjadi satu sama kali ini Bude. Iya. Mungkin bisa, tapi bisa Onyx jadi. punya ini juga sih, punya chance juga untuk berperang. Dan tergantung nih gimana eksekusi dari GPX, apakah mereka enggak disiplin tadi. Iya, bisa jadi dimaksimalin sama Onyx juga loh. Cara maksimalnya sebenarnya ada, Coji ngeliatnya dari De Satoru dan juga Yura. Ini 2 combo yang area of effect-nya besar banget, apalagi dikombokan sama Lolita. Ya, tapi harus nunggu cult altarnya. Betul. Nunggu cult altar, timing. Antara dulu. Jadi sebenarnya kalau dari Onyx Prodigy, mereka masih bisa menang, tapi bukan dari resource, tapi dari momentumnya. Momentum. Sementara dari geng Kapak kedisiplinannya. Betul. Iya. Karena Onyx memiliki hero high ground yang cukup kuat juga. Betul. Yang Yura dengan reroll manipulationnya dengan cepat bisa melakukan clear minion. Lalu kita bakal melihat kali ini sementara GPX udah mulai memasuki area base milik dari tim Onyx Prodigy. Fredo Kitty mencoba untuk menarik ulur lebih dahulu dan sementara Lord sukses menghancurkan satu buah turret di area bottom lane. Dan kita bakal lihat juga Dinasmi dan juga Fredo Kitty mencoba untuk masuk area base, lalu mid lane-nya bakal coba langsung dikonsil. Ada Ando di area depan, langsung mencoba di setup terlebih dahulu. Lalu Vimortov menjadi korban pertama dari GPX dan tampaknya kali ini Real Madrid bakal dibuka. Dan kita bakal lihat juga Ando sedikit dipukul mundur bersama seorang Ray, belum bisa membuat masuk dan ternyata Wine Charge dikeluarkan untuk melakukan sedikit interaksi terhadap tim Onyx dan Onyx masih bisa menahan base mereka kali ini Bude. Maju ke area depan, terus menerus GPX sudah melihat ada kesempatan di depan mata untuk menghancurkan base milik tim Onyx Prodigy.
padam dari segi turret. Semua minion sudah masuk dan Onyx kehilangan 2 member 3. Dan ini akan menjadi akhir bagi Onyx Prodigy. KPS One more hit, mendapatkan wow. game yang kedua. Wow, satu sama.